Metode istihsan. Dalam usul fikih, bab berikutnya menjelaskan tentang istihsan. Istihsan ini secara etimologi menyatakan sesuatu itu baik. Ulama sepakat tentang pengertian istihsan karena lafaz istihsan banyak terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Seperti dalam surat Az-Zumar ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ada kalimat ahsana, itulah yang menjadi dasar landasan istihsan sebagai dalil hukum yang memang masih diperdebatkan atau mukhtalafun fihi. Sedangkan istihsan, menurut Imam Al-Bazdawi dari kalangan Hanafi, istihsan adalah berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat, atau penghususan qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat. Jadi istihsan itu adalah al-udul, pindah dari dalil qiyas kepada qiyas yang lebih kuat. Maksudnya bahwa istihsan ini memang salah satu teori yang diusung oleh Imam Abu Hanifah dan juga pengikutnya. Seperti contoh, dalam transaksi muamalah harus jelas jumlah barang dan lama waktu pemakaian. Tapi dalam kasus ijarah, sewa menyewa atau jasa pemandian umum, tidak jelas banyak air dan lama mandi. Jasa ini dibolehkan karena istihsan. Yang kedua, kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam berobat untuk mendiagnosa penyakitnya. Padahal, menurut kaidah umum qiyas, seseorang tidak boleh melihat aurat orang lain. Sedangkan menurut Asy-Syarkhasi dari Imam Hanafi juga, istihsan ialah meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat. Karena adanya dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat. Sedangkan istihsan menurut Imam Al-Ghazali dari kalangan Imam Syafi'iyah atau madhab Syafi'iyah adalah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnya. Jadi setiap sesuatu yang memang menurut akalnya itu baik, itulah istihsan dan itu boleh dilakukan. Menurut akalnya tentu sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Menurut Ibnu Qudamah dari madhab Imam Hambali, istihsan suatu keadilan terhadap hukum karena adanya dalil tertentu dari Al-Quran dan Sunnah. Imam Qudamah itu mengatakan bahwa yang istihsan itu tetap ada dalil yang tertera dalam Al-Quran dan juga Sunnah, baik secara tertulis maupun secara tersirat, tetap berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Imam Asy-Syatibi dari golongan mazhab Maliki menyebutkan istihsan ialah pengambilan suatu kemaslahatan yang bersifat juz'i dalam menanggapi dalil yang sifatnya global. Artinya Imam Asy-Syatibi mengartikan bahwa istihsan itu mengambil suatu kemaslahatan. Ketika sesuatu hukum itu diputus karena adanya suatu maslahat, adanya suatu manfaat bagi manusia, maka itulah istihsan menurut Imam Asy-Syatibi dan juga tetap berlandaskan kepada Al-Quran yang memang sifatnya global. Artinya ketika tidak ada maslahat untuk manusia, maka tidak ada istihsan di sana. Itu menurut Asy-Syatibi. Kemudian menurut Imam Al-Qarhi dari pengikut mazhab Hanafi, kata Imam Al-Qarhi, istihsan itu adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain karena adanya sesuatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Imam Al-Qarhi dari mazhab Hanafi, al-udul, pindah dari suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain. Jadi sesuatu itu bisa pindah hukumnya menjadi sesuatu yang lebih kuat dalilnya. Gitu. Jadi dalil yang awalnya itu lemah, kemudian dia pindah kepada sesuatu yang lebih
kuat dalilnya, itulah yang disebut dengan istihsan menurut mazhab Hanafi. Pendapat yang paling sesuai adalah rumusan definisi Al-Bazdawi dan Imam As-Sarkhosi yang tadi sudah kita bahas. Kehujaan istihsan. Sekarang kehujaan istihsan menurut ulama. Ulama Hanafiyah jelas menerima istihsan sebagai hujjah dalam syariah. Karena memang istihsan ini adalah teori yang digunakan oleh kebanyakan mazhab Hanafiyah. Yang kedua, ulama Malikiyah. Menurut Asy-Syatibi, seorang dari ulama Malikiyah, istihsan adalah dalil yang kuat sebagai metode istinbatul ahkam. Jadi ulama Hanafi, ulama Maliki itu menerima istihsan sebagai hujjah dalil hukum dalam metode istinbatul ahkam. Kemudian ulama Hanabilah. Sebagian ulama Hanabilah mengakui istihsan. Berarti sebagian dari pengikut Imam Hambali menolak istihsan. Siapa yang menerima istihsan sebagai dalil hukum? Yaitu Imam Al-Amidi dan Ibnu Hazib. Tetapi sebagian lain menolaknya. Yang terakhir, ulama Syafi'iyah. Secara umum, ulama yang bermadzhab Syafi'iyah, baik gurunya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan juga murid-muridnya, itu dengan tegas menolak keras istihsan. Sehingga ada kalimat atau ada lafaz yang sering diungkapkan oleh mazhab Hanafi, man istahsana faqad syara'a. Man istahsana faqad syara'a. Man, siapa orang, istahsana yang menggunakan istihsan sebagai dalil hukum, sebagai landasan istinbatul ahkam, faqad syara'a, sungguh dia itu telah membuat syariat. Ini adalah perkataan Imam Syafi'i kepada mazhab Hanafiyah. Siapa yang dimaksud man di sana? Apakah Imam Hanafi? Bukan. Maksud man orang di sana itu bukan Imam Hanafi, tetapi para pengikut Imam Hanafi yang pada waktu itu selalu ngegampangin masalah hukum, selalu menyepelekan masalah hukum dengan alasan-alasan istihsan, sehingga Imam Hanafi, Imam Syafi'i keluar man istahsana faqad syara'a. Kenapa orang yang menggunakan istihsan itu seperti membuat syariat? Karena pengikutnya Imam Hanafi salah menggunakan metode istihsan yang digunakan oleh gurunya, yaitu Al-Imam Nu'man bin Sabit atau yang lebih dikenal dengan Imam Hanafi. Jadi maksud man istahsana, man di sana, Imam Syafi'i tidak bermaksud kepada Imam Hanafi, tetapi man istahsana, man di sana adalah para pengikut Hanafiyah yang dengan gampang memutuskan setiap hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metode istihsan. Padahal metode istihsan yang digunakan oleh Imam Hanafi tidak demikian seperti yang dilakukan oleh para pengikutnya. Sehingga keluarlah kalimat man istahsana faqad syara'a.